Alia adalah istri setia yang rela mengorbankan segalanya demi cinta. Tapi ketika kesetiaan dibalas dengan perselingkuhan dan pengabaian, ia memilih pergi dan bangkit. Patah hati bagaimana rasanya ditinggal suami yang berselingkuh di luar negeri? Uang bersayap bagaimana sakitnya merawat ibu mertua yang tak pernah menghargaimu? Bisep kekar berkulit cerah sedang dan bagaimana akhirnya seorang perempuan yang hancur berubah menjadi sosok yang tak lagi butuh siapapun untuk merasa berharga? Ini bukan kisah balas dendam yang bising. Ini kisah tentang diam yang mematikan. Tentang perempuan yang memilih pergi saat tak lagi dicintai. Tentang harga diri yang tak bisa dibeli kembali, bahkan dengan tangisan penyesalan. Pakupin cerita ini akan membuatmu sadar, jangan pernah abaikan cinta yang tulus. Karena jika ia pergi, yang tersisa hanyalah penyesalan tak bertepi. Hujan turun perlahan seperti restu langit yang mengiringi hari sakral itu. Di pelaminan sederhana bernuansa putih gading dan emas pucat, Alia berdiri dengan gaun pengantin berhias rendah-rendah halus, tampak begitu anggun dalam balutan kebaya modern yang menjuntai hingga lantai. Senyum gugup menghiasi wajahnya, tapi ada cahaya bahagia di matanya. Di sisinya, berdiri tegap seorang pria yang tampak mencolok dengan pesonanya, Reza, lelaki yang telah memenangkan hatinya dalam waktu yang singkat namun penuh keyakinan. Reza adalah potret kesuksesan. Berwibawa, tenang, dan cerdas. Pekerjaan ekspatriatnya di Timur Tengah memberinya kehidupan mapan yang membuat banyak orang iri. Tapi bagi Alia, yang jatuh hati bukanlah pada gaji dolar atau apartemen mewah di luar negeri. Ia jatuh pada tutur kata Reza yang lembut, pada sorot matanya yang penuh janji, dan pada kalimat-kalimat sederhana yang terasa seperti sumpah suci. Alia, bisik Reza di pelaminan. Suaranya hampir tenggelam dalam gemuruh tamu dan musik tradisional yang mengalun pelan. Mulai hari ini, hidup kita mungkin tak selalu bersama secara fisik, tapi hatiku akan selalu pulang padamu. Kamu rumahku. Janji itu menancap dalam-dalam di hati Alia. Hari-hari awal pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan yang seperti dongeng. Meskipun Reza hanya bisa tinggal selama 2 minggu setelah pernikahan, waktu yang singkat itu dimanfaatkan penuh dengan canda tawa, obrolan hingga larut malam, dan pelukan hangat di setiap pagi. Alia percaya, cinta tak selalu harus ditunjukkan lewat kehadiran fisik. Ia percaya pada kekuatan kata-kata Reza, pada video call sebelum tidur, pada pesan-pesan yang datang setiap pagi dengan kalimat, "Selamat pagi, cinta." Namun, waktu berjalan seperti debu yang tertiup pelan, hampir tak terasa, namun perlahan menumpuk. Bulan berganti menjadi tahun. Reza semakin jarang pulang, pekerjaan semakin menyita waktunya. Alia tetap setia, tetap percaya. Ia selalu menyiapkan kamar mereka seakan-akan Reza akan pulang esok hari. Ia merawat rumah kecil mereka seperti merawat cinta itu sendiri, penuh harap dan dedikasi. Setiap ulang tahun pernikahan, Alia duduk di teras rumah dengan lilin kecil di atas kue sederhana yang ia beli sendiri. Ia menyalakan lilin itu, menutup mata, dan berdoa. Ia menunggu panggilan Reza, walau kadang hanya datang lewat pesan singkat, "Maaf ya, sayang. Hari ini hektik banget. Aku telepon besok ya." Dan Alia selalu membalas dengan kata-kata yang sama, "Gak apa-apa, aku ngerti. Jaga kesehatannya, aku selalu doain kamu." Cinta itu tetap hidup. Setidaknya begitu yang Alia yakini. Tapi dalam diam, dalam kesendirian malam yang panjang, hatinya mulai mempertanyakan, sampai kapan janji di pelaminan itu akan tetap bernyawa? Rumah besar itu berdiri megah di sudut perumahan lama yang sepi, dikelilingi pohon mangga tua dan pagar besi hitam yang mulai berkarat. Dulunya rumah itu terasa hangat ketika Reza masih ada, saat aroma kopi pagi menyatu dengan suara tawa ringan dari ruang makan. Tapi sejak Reza kembali ke negara tempatnya bekerja, rumah itu berubah menjadi bangunan kosong dengan gema yang menyayat hati. Suara langkah kaki Alia sendiri menggema di lantai marmer, seolah menyadarkannya bahwa ia benar-benar sendiri. Alia kini tinggal bersama ibu mertuanya, Bu Marni, perempuan keras yang pernah tersenyum manis saat pesta pernikahan, tapi senyum itu perlahan menghilang sejak Reza pergi. Usia dan penyakit membuat tubuh Bu Marni melemah, tapi tidak dengan lidahnya. Kata-kata tajam seringkali meluncur begitu saja, menyayat tanpa ampun. "Masakanmu selalu hambar, kayak hatimu," katanya suatu siang saat Alia menyajikan sop ayam yang ia buat dengan sepenuh hati. Alia hanya tersenyum kecil,
menyendokkan nasi ke piring tanpa berkata apa-apa. Ia sudah terbiasa. Ia tahu, kemarahan itu bukan sepenuhnya karena dirinya. Bu Marni sedang rapuh, kehilangan pegangan, dan Alia. Alia hanya sasaran terdekat. Setiap pagi Alia bangun lebih awal dari matahari. Ia memandikan Bu Marni, menyuapinya, menyiapkan obat, lalu membersihkan rumah yang terasa semakin asing. Ia mengisi kesepiannya dengan rutinitas tanpa jeda. Seolah kalau ia berhenti, pikirannya akan mulai memberontak. Sementara itu, Reza, suaminya, semakin jauh. Dulu, setiap malam mereka berbicara lewat video call. Alia akan menyiapkan cerita-cerita ringan, tentang tetangga yang melahirkan, tentang kucing jalanan yang melahirkan di gudang belakang. Reza mendengarkan, tertawa, memberi komentar meski singkat. Tapi kini, panggilan semakin singkat. Kadang hanya 5 menit. Kadang bahkan hanya pesan suara. Maaf ya, sayang, aku lembur lagi. Besok aku kabarin. Aku keep banget hari ini. Bisa video call besok aja. Kalimat-kalimat itu mengendap seperti endapan kopi yang tak pernah disaring. Awalnya Alia mengerti. Tapi lama-lama, ada yang hampa. Kata-kata Reza sudah tak lagi hangat. Tidak ada lagi, aku kangen kamu, atau, kapan kamu nyusul ke sini. Semua jadi formal. Datar. Seperti dua orang asing yang pura-pura masih saling cinta demi nostalgia akan janji di pelaminan. Suatu malam, saat gerimis mengetuk-ngetuk jendela, Alia duduk sendiri di kamar. Matanya menatap layar ponsel yang kosong dari notifikasi. Ia mengetik pesan. Kamu baik-baik aja, kan? Dikirim. Checklist 2. Tapi tak ada balasan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menunduk. Di meja rias ada album pernikahan mereka. Terselip satu foto ketika Reza mencium keningnya, matanya terpejam dengan senyum penuh cinta. Alia menyentuh foto itu, lalu membisikkan sesuatu yang bahkan dirinya pun nyaris tak dengar. Masihkah kamu mencintaiku seperti hari itu? Tak ada jawaban. Hanya gemuruh hujan dan detak jam tua di sudut kamar. Dan rumah itu tetap hampa. Bukan karena ukurannya yang besar, bukan karena banyak ruang kosong, tapi karena satu jiwa yang seharusnya tinggal di sana, tak lagi pulang. Waktu seolah melambat, merayap seperti ular yang tak tampak namun mematikan. Alia mulai merasakan sesuatu yang tak ia bisa jelaskan dengan kata-kata, sebuah ketidakwajaran yang mengusik nalurinya sebagai seorang istri. Komunikasi dengan Reza tak lagi seperti dulu. Dulu, sekadar panggilan 5 menit pun terasa hangat karena penuh perhatian. Tapi sekarang, panggilan itu menjadi kewajiban. Dingin, terburu-buru, penuh hening yang canggung. Setiap kata yang keluar dari Reza seperti dibungkus formalitas. Tak ada lagi tawa kecil. Tak ada lagi godaan manja. Tak ada lagi rindu yang tertahan. Lalu mulai datang tanda-tanda kecil yang tak bisa diabaikan. Transfer bulanan yang biasa datang tepat setiap tanggal 5, kini sering terlambat, kadang seminggu, kadang 2. Saat Alia menanyakan, Reza hanya menjawab singkat, masih ada proses audit di kantor. Sabar ya. Alia mencoba maklum. Ia mengingat-ingat janji di pelaminan, kata-kata Reza yang dulu menenangkan. Tapi hatinya menolak diam. Ia mulai mengamati lebih jeli. Nada bicara Reza. Pola tidurnya yang berubah. Bahkan cara Reza menyebut namanya, dulu, sayang, kini hanya, Alia. Suatu sore yang basah oleh hujan, sahabat lamanya, Nisa, datang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu sambil menyantap bakwan hangat dan teh manis. Obrolan ringan berbelok menjadi serius saat Nisa membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto yang dikirim oleh temannya yang bekerja di Dubai, tempat Reza tinggal. Alia. Nisa menatapnya pelan, seolah tak ingin menyakiti. Aku nggak tahu harus kasih tahu atau enggak. Tapi aku rasa kamu berhak tahu. Alia menatap layar ponsel itu. Sekujur tubuhnya menegang. Di foto itu, tampak Reza, suaminya, duduk di sebuah kafe outdoor, tertawa lepas sambil menggenggam tangan seorang perempuan asing. Perempuan itu cantik, dengan rambut panjang berwarna coklat kemerahan dan kulit terang yang kontras dengan kulit Reza. Mata mereka bertaut. Ada keintiman di sana. Bukan sekadar rekan kerja. Bukan sekadar teman.
Alia merasa seperti ditikam perlahan. Jantungnya berdetak tak karuan. Teh di tangannya nyaris tumpah. Dia? Siapa itu? Suaranya bergetar. Nisa ragu. Katanya pacarnya. Mereka udah sering kelihatan bareng. Temenku kerja di gedung yang sama-sama Reza, dia yang kasih tahu. Malam itu Alia tak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang pernikahannya yang kini terasa seperti tempat pengasingan. Setiap sudut rumah berbisik, menertawakannya. Ia menatap langit-langit dengan mata merah, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. Pagi berikutnya, dengan tangan gemetar, Alia mulai menyelidiki. Ia membuka media sosial, mencari nama-nama yang terhubung dengan Reza. Ia temukan satu akun perempuan yang sering muncul di kolom komentar unggahan Reza. Profilnya di private, tapi dari beberapa foto yang bisa terlihat, Alia mengenali senyuman itu, perempuan di foto kafe. Perempuan itu bahkan pernah membalas komentar Reza dengan emoji hati. Sesuatu yang dulu hanya Alia yang dapatkan. Alia membuka riwayat pesan-pesan lama antara dirinya dan Reza. Dulu, hampir tiap hari ada ucapan manis. Kini, hanya jeda panjang dan balasan seadanya. Ia membaca ulang kalimat-kalimat penuh cinta itu, seperti membaca surat cinta dari masa lalu yang dikirim kepada orang asing. Malam itu, Reza menghubungi lewat video call. Alia menjawab dengan wajah datar, menyembunyikan badai di balik matanya. Halo, sapa Reza, datar. Di belakangnya tampak lampu hangat dan suara perempuan tertawa samar. Aku pengen tanya sesuatu, ujar Alia perlahan. Kamu setia, kan, Za? Reza terdiam sejenak. Pandangannya bergeser, lalu kembali menatap layar. Alia, kamu mulai mikir aneh-aneh lagi? Aku sibuk kerja di sini, jangan ganggu aku dengan drama. Dan saat itulah, hati Alia pecah sepenuhnya. Ia tahu, Reza tak perlu menjawab panjang lebar. Kebohongan itu sudah tercium. Cinta yang dulu dijanjikan dengan segala keabadian di pelaminan, kini mulai runtuh, retak demi retak, sampai akhirnya hancur berkeping. Di kamar yang gelap, hanya ditemani detak jam dan suara hujan di luar, Alia menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia tak tahu lagi harus percaya pada apa. Udara pagi di rumah itu tak lagi segar seperti dulu. Bau obat-obatan dan minyak kayu putih menyeruak dari kamar Bu Marni, menggantikan wangi bunga melati yang biasa Alia taruh di ruang tamu. Jam dinding berdetak pelan, seolah mengiringi langkah Alia yang semakin berat tiap harinya. Hari-hari terasa semakin sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menguras jiwa, seperti berjalan di lorong panjang tanpa tahu di mana ujungnya. Sejak malam Reza menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, Alia merasa hidupnya berubah. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena sadar, dirinya telah digadaikan dalam permainan kebohongan. Namun dalam kepedihan itu, Alia tetap berada di rumah yang sudah tak lagi disebutnya rumah. Ia tetap merawat Bu Marni, ibu yang secara hukum adalah mertuanya, tapi secara batin lebih sering jadi bayangan gelap di balik pernikahannya. Tubuh Bu Marni melemah dengan cepat. Gula darah naik turun, tekanan darah tak stabil, dan tubuh yang makin kurus. Alia. Suara Bu Marni suatu sore terdengar serak dari balik pintu kamar. Aku haus. Alia yang sedang menyiapkan makanan di dapur, segera meninggalkan semuanya dan masuk ke kamar. Ia menyuapi ibunya pelan, membersihkan wajahnya dengan kain basah, lalu mengganti selimut yang sudah lembab karena keringat dingin. Meski hatinya luka, Alia tak pernah setengah hati merawat Bu Marni. Ia tetap membersihkan luka-luka tekanan di punggung sang mertua, tetap menyuapi dengan sabar, tetap membacakan doa di telinga setiap malam. Tapi di balik itu semua, ada sisa-sisa kepahitan yang tak bisa dihapus begitu saja. Sampai akhirnya, suatu malam yang sepi, ketika lampu kamar temaram dan hujan rintik di luar jendela, Bu Marni membuka matanya dan menatap Alia yang duduk di samping tempat tidur. Maaf, ucapnya pelan, seperti bisikan angin. Alia mengerjap, mengira ia salah dengar. Apa, Bu? Maaf, untuk semua yang pernah Ibu lakukan ke kamu. Alia membeku. Ibu dulu gak pernah benar-benar nerima kamu. Bukan karena kamu buruk, tapi Ibu takut. Kamu terlalu sederhana untuk Reza. Ibu takut kamu gak bisa jaga dia di luar sana. Tapi ternyata, kamulah yang jaga semuanya. Ibu salah.
Alia tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Kata, "Maaf, itu seperti air di padang tandus yang sudah lama kering." Ia tak membayangkan akan mendengarnya, apalagi dari mulut Bu Marni. "Ibu kasar. Ibu sering nyakitin kamu, tapi kamu gak pernah bales. Kamu tetap rawat ibu." Walaupun Reza, Bu Marni menggantung kalimat itu. Mungkin tak sanggup menyebutkan luka yang mereka sama-sama tahu. Dan di sanalah mereka, dua perempuan yang pernah saling menjauh, kini duduk dalam ruang yang sama, berbagi luka, berbagi diam, berbagi air mata. Alia menggenggam tangan Bu Marni, yang kini terasa ringan dan rapuh. Alia juga minta maaf. "Bu, kalau selama ini belum bisa jadi menantu yang ibu harapkan," bisik Alia, meski dalam hatinya ia tahu, ia sudah berikan segalanya. "Tidak, kamu jauh lebih dari yang ibu harapkan." Tangis mereka pecah. Tak keras, tapi dalam. Tangis dua hati yang pernah keras kepala, kini saling membuka. Dalam pelukan malam yang dingin, mereka menangis bersama, bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena kesedihan yang sama. Ditinggalkan, dikhianati, dan dilupakan oleh orang yang mereka cintai. Hari itu, untuk pertama kalinya, Alia merasa ada yang berubah di rumah itu. Bukan suasananya, bukan aroma atau warna dinding, tapi hatinya, yang selama ini mengeras karena sakit, mulai luluh karena pengakuan. Dan Bu Marni, dalam sisa-sisa tenaganya, menjadi satu-satunya orang yang akhirnya melihat betapa besar pengorbanan Alia. Betapa sunyinya cinta yang dijalani seorang diri. Betapa perempuan sederhana itu telah memeluk luka yang bukan miliknya, tanpa keluhan, tanpa dendam. Hari-hari berlalu dalam senyap, tapi batin Alia terus bergemuruh. Ia bukan lagi perempuan yang hanya menunggu dan berharap. Ia mulai mencatat, menyimpan, dan menyusun kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Reza telah mengkhianatinya. Bukan sekadar dugaan, bukan hanya gosip, tapi bukti yang nyata dan menyakitkan. Setiap malam, setelah Bu Marni tertidur, Alia duduk di depan laptop tua peninggalan ayahnya. Di sana, ia menyusun folder demi folder berisi bukti perselingkuhan Reza. Ia menyimpan tangkapan layar dari chat mesra Reza dengan perempuan itu, chat yang penuh emoji hati, janji liburan, dan bahkan pembicaraan tentang tinggal bersama. Ada pula bukti transfer uang, nominalnya lebih besar dari yang pernah Reza kirimkan untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Semua itu tersimpan rapi dalam sebuah flash disk kecil berwarna perak, yang kini Alia kalungkan di lehernya, seolah ia membawa luka itu kemanapun pergi. Setiap kali membaca ulang chat itu, dada Alia serasa diremukan dari dalam. "Sayang, makan yang banyak ya. Aku rindu pelukan kamu," tulis Reza, bukan untuknya, tapi untuk perempuan lain yang bahkan tak dikenalnya. Kata-kata yang dulu ia terima dengan senyum, kini jadi racun yang mematikan perlahan. Suatu malam, Alia memberanikan diri untuk bertanya langsung. Ia menekan tombol panggilan video. Butuh waktu lama sebelum Reza menjawab. "Ada apa sih?" sapa Reza, matanya lelah, tapi lebih karena kejengahan daripada kelelahan kerja. "Aku mau tanya, soal perempuan itu," kata Alia pelan, menahan gemetar di suaranya. Reza menghela napas panjang, lalu bersandar malas. "Mulai lagi, kamu tuh gak pernah percaya sama aku. Dari dulu, curigaan terus." Alia tercekat. "Reza, aku punya buktinya. Chat kalian. Foto kalian di restoran itu. Bukti transfer ke rekening dia. Kamu pikir aku bodoh?" Reza menatap layar sesaat, lalu menunduk. Tapi bukan karena malu atau bersalah, melainkan karena malas meladeni. Ia menegakkan tubuhnya lagi dan menggeleng. "Alia, kamu terlalu sensitif. Kamu terlalu ngatur. Kamu terlalu semuanya. Aku capek, tahu nggak?" Dan di sanalah puncaknya. Reza memalingkan wajah, lalu berkata datar, seolah mengucapkan hal remeh. "Kita cerai aja, Alia. Aku udah nggak cinta lagi." Waktu seakan berhenti. Ruang di sekitar Alia menjadi bisu. Dunia serasa ditarik keluar dari tubuhnya. Kata cerai, yang dulu hanya jadi ancaman dalam drama, kini datang dari bibir suaminya sendiri, orang yang pernah bersumpah mencintainya seumur hidup. "Kamu, serius?" bisik Alia.
Air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia berusaha tetap tegak. Reza mengangguk, tanpa ragu. Daripada kita terus saling nyakitin. Aku juga udah punya hidup di sini. Aku bahagia sama dia. Bahagia. Kata itu menancap tajam. Setelah semua yang Alia lakukan. Setelah ia merawat ibu Reza siang dan malam. Setelah ia menjaga rumah, menjaga nama baik keluarga, menjaga cinta yang perlahan mati sebelah pihak. Sekarang Reza berkata ia bahagia dengan perempuan lain. Telepon ditutup tanpa pamit, tanpa penyesalan. Alia terdiam dalam kamar yang kini tak lagi terasa suci. Ia berjalan perlahan ke jendela, memandang langit malam yang gelap tanpa bintang. Tangisnya pecah, bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena sadar, semua pengorbanan yang ia kira suci, ternyata tak pernah cukup untuk membuat seseorang bertahan. Esok harinya, ia membuka lemari, mengeluarkan koper kecil. Ia melipat satu persatu pakaiannya, perlahan, tanpa terburu-buru. Bukan karena ingin kabur, tapi karena akhirnya ia tahu, jika cinta yang ia perjuangkan hanya hidup di satu sisi, maka itu bukan cinta, itu penjara. Dan kini, Alia tahu, ia harus membebaskan dirinya, meski harus melangkah dengan luka yang belum sembuh. Pagi itu langit tampak biasa saja, biru pucat tanpa awan. Namun di dalam hati Alia, badai telah berkecamuk sejak semalam. Kata-kata Reza terus bergema, aku udah gak cinta lagi. Seolah-olah cinta bisa habis begitu saja, seperti sisa kopi di gelas yang bisa dituang ke wastafel. Alia duduk di sudut kamar, memandangi flash disk kecil di tangannya. Semua bukti pengkhianatan Reza ada di sana. Foto, pesan, transfer uang. Tapi kini, ia tak lagi menangis. Tak lagi terpaku pada luka. Ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya, amarah yang sudah terlalu lama tertahan. Dan dari amarah itu, lahir keputusan, cukup. Ia mengemasi barang-barangnya malam itu juga. Tak banyak, hanya baju secukupnya, dokumen pribadi, dan sejumlah uang tunai. Ia meninggalkan semua barang pemberian Reza. Tak ada lagi nilai di dalamnya. Sebelum fajar, ia mendorong kursi roda Bu Marni perlahan ke dalam taksi yang sudah ia pesan diam-diam. Tak ada tangis, tak ada kata perpisahan. Di rumah sakit, ia menyerahkan sang mertua pada perawat jaga, lengkap dengan catatan medis, uang deposit, dan sebuah pesan singkat di atas kertas. Terima kasih, Bu. Aku sudah menjaga sejauh ini. Kini giliran Reza. Perawat menatapnya bingung, namun Alia hanya tersenyum singkat. Tak menjelaskan apapun. Ia keluar dari rumah sakit dengan langkah pelan namun tegas, seolah meninggalkan babak kehidupan yang tak akan pernah ingin ia ulang. Sementara itu, dari ponselnya, Alia mulai memblokir akses Reza dari semua rekening keluarga, rekening yang sejak awal memang atas nama Alia. Sebagai bentuk kepercayaan dari Reza yang dulu ingin agar semua tampak resmi dan bersih. Ironis. Kini justru kepercayaan itulah yang menjadi alat balas dendamnya. Dengan sekali klik, kartu debit Reza dinonaktifkan. Semua akun bank diatur ulang. Notifikasi penggantian password masuk satu persatu. Untuk pertama kalinya, Alia merasa memegang kendali penuh. Ia bahkan menonaktifkan akun media sosialnya. Menghapus semua jejak digital. Tak ada lagi istri Reza dalam bio. Tak ada lagi foto pernikahan. Yang tersisa hanyalah dirinya, Alia, seorang perempuan yang memilih berdiri meski dunia yang ia kenal telah runtuh. Lalu, ia menulis surat terakhir dan meletakkannya di meja ruang tamu rumah mertua yang sudah kosong. Reza, aku tidak pergi karena takut. Aku pergi karena aku sudah terlalu lama tinggal dalam ketakutan. Takut menyakiti perasaanmu, takut mengecewakan keluarga, takut mengaku bahwa cinta ini sudah tak bernyawa. Kamu bilang kamu bahagia? Maka kini, bahagiakan dirimu sendiri. Karena aku akan mulai membahagiakan diriku. Terima kasih atas pelajaran paling menyakitkan dalam hidupku. Jangan cari aku. Tidak akan kamu temukan. Alia. Hari itu, Alia naik bus antar kota menuju tempat yang tak ia beritahu siapapun. Ia tidak tahu pasti kemana hidup akan membawanya. Tapi yang ia tahu, ia telah melepaskan semua beban yang bukan miliknya. Sementara itu, di belahan dunia lain, Reza mulai panik. Ia mencoba menarik uang, ditolak. Menghubungi Alia,
diblokir. Mencari ibunya, tidak ada di rumah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa ia beli kembali. Dan itulah saat ketika balas dendam Alia tidak datang dalam bentuk amukan, tangis, atau hinaan. Balas dendam Alia adalah kepergian yang tenang dan penuh perhitungan. Reza selalu merasa dirinya berada di atas segalanya. Pekerjaan mentereng sebagai ekspatriat di negara asing, gaji dolar, dan citra pria mapan membuatnya berjalan di atas dunia, seolah tak ada yang bisa menjatuhkannya. Ia percaya diri, terlalu percaya diri. Ia pikir hidup akan terus berpihak, dan bahwa perempuan seperti Alia, sederhana, sabar, dan penuh cinta, akan selalu menunggu. Ia salah besar. Segalanya mulai runtuh bukan dengan dentuman, melainkan dalam kepanikan sunyi yang menjalar cepat. Suatu pagi, Reza bangun di apartemen sewanya yang mewah, mengerang karena ponselnya terus berbunyi. Ia pikir itu notifikasi pekerjaan, atau mungkin pesan manja dari wanita simpanannya, Clara. Tapi ketika membuka aplikasi mobile banking, ia tercekat. Saldo utamanya kosong. Rekening tabungan tertutup. Akses ditolak. Semua notifikasi berisi hal yang sama, akses ditangguhkan oleh pemilik utama akun. Apa-apaan ini? Gumamnya sambil duduk, pucat. Ia menekan tombol panggil. Alia, nomor tidak dapat dihubungi. Ia mencoba WhatsApp, hanya satu centang. Akun Instagram Alia, hilang. Email, tak dibalas. Reza mengernyit. Panik mulai merayap, tapi egonya menolak untuk takut. Ia membuka kontak ibunya dan menelpon rumah, tidak diangkat. Ia coba menghubungi tetangga dekat, dan baru dari situlah ia mendapat kabar. Bu Marni dirawat di rumah sakit. Ia bergegas menelepon rumah sakit dari luar negeri, menanyakan kabar ibunya. Setelah melewati sejumlah verifikasi, ia baru tahu bahwa Alia yang mengantarkan sang ibu ke IGD dan meninggalkannya dengan catatan, uang deposit, dan tidak pernah kembali. Dan siapa wali selanjutnya? Tanya perawat. Anaknya, Reza. Jawab petugas. Kami sudah menunggu kabar dari Anda. Reza mematung. Tak hanya satu tanggung jawab, tapi dua, ibu yang sakit dan istri yang menghilang. Masih dengan kepala yang panas, Reza berusaha melampiaskan kekesalannya pada Clara. Tapi Clara tak menjawab panggilan. Ketika akhirnya mengangkat, suaranya dingin. Kamu bisa transfer dulu nggak? Apartemenku mau diputus listriknya. Reza mengerutkan dahi. Aku lagi ngurus urusan penting. Ini semua lagi kacau. Clara mendesah. Kacau? Maksud kamu rekening kamu? Kamu serius? Aku butuh waktu sebentar buat bersihin semuanya. Nanti aku kasih lagi bulanan kamu. Sayang, rayu Reza. Dulu, kalimat itu selalu berhasil. Tapi tidak kali ini. Clara tertawa kecil. Dingin. Kamu pikir aku pacaran sama kamu karena cinta? Reza terdiam. Hatinya mulai bergetar. Seperti bangunan yang baru disadari sudah retak dari lama. Kalau kamu udah gak bisa jamin gaya hidup aku, untuk apa aku bertahan? Lanjut Clara. Clara, tunggu. Aku butuh kamu sekarang. Maaf ya, aku bukan Alia. Klik. Sambungan terputus. Dan kali ini, Reza tak bisa menyangkal lagi. Ia kehilangan segalanya. Wanita yang ia tinggikan ternyata hanya tertarik pada uang. Wanita yang ia remehkan ternyata yang paling setia. Dan kini, keduanya telah pergi. Satu meninggalkannya tanpa jejak. Satunya meninggalkannya tanpa perasaan. Reza duduk di tepi tempat tidur, menatap cermin. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangannya sendiri dengan jujur. Dan yang ia lihat bukan pria sukses dan berkuasa, tapi seorang lelaki yang terlalu percaya diri, sampai lupa bahwa cinta dan kesetiaan tidak bisa dibeli, tidak bisa dimanipulasi. Dan ketika semuanya lenyap, yang tersisa hanyalah penyesalan. Di kota kecil di pinggiran pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk masa lalunya, Alia akhirnya bisa menghela napas tanpa rasa was-was. Udara pagi di tempat barunya terasa berbeda, lebih jujur, lebih teduh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia terbangun bukan karena dering telepon dari mertua yang mengomel atau suara hati yang terus mempertanyakan cinta Reza. Ia terbangun karena sinar matahari yang lembut menelusup ke selatirai,
dan keheningan yang hangat menyambutnya dengan damai. Alia menyewa kamar sederhana di lantai 2 rumah milik seorang janda tua yang ramah. Tidak mewah, tapi cukup untuk membuatnya merasa aman. Dengan sisa tabungan yang selama ini diam-diam ia kumpulkan, uang dari gaji freelance, dari saku rumah tangga yang tak pernah ia habiskan, bahkan dari hasil menjahit kecil-kecilan di sela waktu mengurus mertuanya, Alia membuka sebuah usaha kecil di pasar pagi, kios kue tradisional. Tangannya yang dulu hanya membuatkan teh untuk Reza dan mengupas buah untuk ibu mertuanya, kini mengadon dengan semangat baru. Tiap bolu kukus yang ia buat, tiap risoles hangat yang ia tata, bukan lagi sekadar makanan, itu adalah bentuk cintanya pada diri sendiri, pada kehidupan yang kini ia pilih untuk hargai. Pelanggan mulai mengenalnya. Mbak Alia yang bikin kue enak itu, kata mereka. Dan senyum mereka adalah bentuk penghargaan yang tak pernah ia dapatkan selama menjadi istri Reza. Tapi Alia tak hanya sibuk dengan kue dan lapak. Diam-diam, ia menghubungi seorang pengacara lewat email, dengan kalimat yang singkat dan tegas. Saya ingin mengurus proses perceraian. Saya memiliki semua bukti yang diperlukan, termasuk alasan kuat untuk gugatan. Mohon bantuan Anda. Ia melampirkan flash disk perak dalam paket yang dikirim ke alamat sang pengacara. Semua sudah ia siapkan. Semua sudah ia rancang dengan kepala dingin. Karena ia tahu, jika ingin benar-benar merdeka, ia harus menyelesaikan luka itu secara hukum, bukan hanya secara batin. Pengacaranya, seorang perempuan muda yang cerdas dan penuh empati, membalas dengan cepat. Ibu Alia, Anda memiliki posisi kuat dalam kasus ini. Kami bisa mengajukan gugatan cerai sekaligus pembagian harta. Anda tidak sendiri. Kalimat itu, Anda tidak sendiri, menggetarkan Alia. Karena selama ini, ia memang merasa sendirian. Terjebak dalam peran istri yang selalu mengalah, yang selalu dianggap ada untuk melayani, bukan untuk dihargai. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Di malam-malam sunyi di kamarnya, Alia kadang masih menangis. Bukan karena ingin kembali, tapi karena menyadari betapa dalam luka yang pernah ia pendam. Betapa sering ia menutupi rasa kecewa dengan senyum. Di balik layar kesabaran yang ia perankan begitu lama, ternyata ada jiwa yang hampir patah, namun tidak hancur. Dan kini, layar itu telah diturunkan. Alia tidak lagi hidup untuk menjadi baik di mata orang lain. Ia hidup untuk menjadi utuh bagi dirinya sendiri. Pernah, seseorang bertanya padanya di pasar, "Mbak, kok sendirian terus sih? Nggak ada suami?" Alia hanya tersenyum. Dulu aku punya. Tapi sekarang aku punya lebih dari itu, kebebasan. Jawaban itu bukan sombong. Itu pernyataan yang lahir dari luka yang telah dijahit rapi. Ia tidak membenci Reza lagi. Ia hanya tidak ingin hidup dalam bayangannya. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 2 dini hari. Hujan turun rintik-rintik, seolah langit pun ikut meratapi kepulangan Reza yang tak lagi gagah, tak lagi bermartabat. Wajahnya kuyu, matanya sembab karena kurang tidur dan terlalu banyak kekalahan yang ditelan dalam diam. Tak ada koper mewah, tak ada penyambutan hangat. Hanya satu tas jinjing, dompet tipis, dan sisa ego yang remuk redam. Ia, yang dulu selalu duduk di kelas bisnis, kini harus mengantri bersama para pekerja migran lain, berdiri canggung di antara orang-orang yang membawa pulang harapan, sementara ia membawa pulang penyesalan. 2 minggu sebelum kepulangannya, apartemennya di luar negeri disita karena tunggakan sewa. Clara menghilang tanpa pamit, membawa serta barang-barang Reza yang paling berharga. Arlojinya, laptop kantor, bahkan dompet digitalnya. Kantornya memecatnya karena performa anjlok, dan reputasinya rusak setelah isu pribadi tersebar ke meja HR. Di titik itulah, untuk pertama kalinya, Reza sadar, hidupnya yang ia banggakan adalah ilusi yang dibangun di atas kebohongan dan kesombongan. Dan kini, tak ada lagi tempat pulang. Ia tak berani ke rumah lama, ibunya sudah dibawa ke fasilitas perawatan oleh pihak rumah sakit, karena tak ada keluarga yang mengambil. Dan Alia, ia bahkan tak tahu di mana istrinya itu berada. Hari-hari pertama di Indonesia, Reza tinggal menumpang di rumah seorang teman lama, meminjam ponsel untuk menelusuri akun-akun media sosial, mencari nama Alia, tapi nihil. Semuanya hilang. Tak ada jejak, tak ada kabar. Lalu ia mencoba cara terakhir,
mendatangi kantor pengacara yang menangani proses cerainya. Alamat itu satu-satunya petunjuk yang tersisa. "Saya ingin bicara dengan istri saya, dengan Alia," katanya dengan suara parau, lusuh, tak menyerupai Reza yang dulu. Sang pengacara menatapnya tenang, lalu menyerahkan satu dokumen. "Dia bukan istri Anda lagi, Pak Reza. Ini salinan akta cerai yang sudah diputuskan 3 minggu lalu. Ditandatangani oleh beliau tanpa satupun permintaan pembagian harta. Beliau hanya ingin bebas." Reza menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Bukan karena legalitasnya, tapi karena isinya menyeratkan kebenaran yang lebih menyakitkan. Alia bahkan tidak mau mengambil apapun darinya. Tidak dendam, tidak pamrih, hanya ingin pergi. Dia di mana sekarang?" bisiknya. "Maaf, kami tak berwenang memberikan informasi itu." 3 hari kemudian, Reza akhirnya menemukannya. Secara tak sengaja, ia melihat Alia di pasar pagi, berdiri di balik lapak kecil berisi kue-kue yang tampak lezat. Ia mengenakan apron sederhana dan kerudung polos. Wajahnya bersinar, bukan oleh make-up atau perhiasan, tapi oleh kedamaian yang sulit dijelaskan. Reza berdiri terpaku, jantungnya berdentum tak beraturan. Ini bukan Alia yang dulu ia tinggalkan dalam diam dan kecurigaan. Ini perempuan yang lahir kembali dari luka. Dan ia tak tahu harus mulai dari mana. "Alia," suara Reza serak, nyaris tak terdengar. Alia mendongak perlahan. Pandangannya menangkap sosok itu. Wajah yang dulu ia rindukan dalam sepi, kini hanya menyisakan rasa, datar. Butuh beberapa detik sebelum ia menjawab. "Ada perlu apa?" Reza mendekat, nyaris berlutut. Aku salah. Aku minta maaf, Alia. Aku bangkrut, aku ditipu, aku kehilangan semuanya. Cuma kamu yang selalu ada. Dan sekarang kamu cari aku karena kamu tak punya siapa-siapa," potong Alia pelan. Nadanya lembut, tapi tajam seperti pisau dapur yang telah diasah sempurna. "Aku mau memperbaiki semuanya. Kita mulai lagi dari awal, ya?" pinta Reza, matanya memohon, seperti pengemis cinta yang sudah kehabisan harga diri. Alia tersenyum kecil. "Reza, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan saat kamu selingkuh. Tapi saat kamu membuatku percaya bahwa kesabaran bisa mengubah seseorang. Nyatanya, yang berubah cuma aku. Aku jadi lebih kuat, karena kamu menghancurkan aku dulu." Reza tak bisa berkata-kata. Semua kata maafnya tak mampu menembus dinding keteguhan Alia yang baru. "Kamu datang terlambat, Reza," lanjutnya, kali ini dengan tatapan penuh ketenangan. "Dan aku sudah tidak tinggal di masa lalu." Alia membalikkan badan, kembali menyapa pelanggannya. Seolah Reza hanya orang asing yang numpang lewat. Dan Reza berdiri di sana, tertinggal. Sendiri. Hampa. Di saat ia baru belajar mencintai Alia, Alia sudah belajar hidup tanpa dia. Hari itu, hujan turun pelan seperti iringan musik perpisahan. Di dalam ruang sidang yang dingin dan formal, Alia duduk dengan punggung tegak dan wajah tenang. Tak ada air mata. Tak ada gemetar. Hanya keteguhan yang mengendap dalam tatapannya. Di hadapannya, hakim membacakan kalimat-kalimat yang menjadi akhir dari lembaran panjang sebuah ikatan. Dengan ini, perceraian antara Alia dan Reza dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Kalimat itu bergema dalam dada Alia. Tapi alih-alih kesedihan, ia merasakan sebuah kelegaan yang sunyi namun membebaskan. Ia menunduk sebentar, memejamkan mata, lalu membuka kembali dengan napas panjang. Ia tak menoleh ke belakang. Ia tahu Reza ada di bangku seberang, menunduk dalam diam. Tapi bagi Alia, tak ada lagi alasan untuk melihat ke masa lalu. Ia sudah terlalu jauh melangkah ke depan, terlalu kuat untuk kembali, dan terlalu utuh untuk ditarik oleh simpati palsu. 3 hari setelahnya, Alia berdiri di depan kios kecilnya yang kini sudah berlabel resmi usaha mikro. Ia memasang papan nama sederhana bertuliskan, "Kue Alia dari hati, untuk bahagia." Anak-anak di sekitar pasar sudah mengenalnya, menyapa dengan tawa dan pelukan. Para ibu datang bukan hanya untuk membeli, tapi untuk berbagi cerita. Dan Alia, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa berarti bukan karena status istri siapa, tapi karena siapa dirinya sendiri. Sore itu,
Setelah pasar mulai sepi, Alia duduk di bangku kecil, menyesap teh hangat sambil menatap langit jingga. Di tangannya, selembar kertas sudah mulai usang karena sering dibaca, catatan yang ia tulis saat pertama kali meninggalkan rumah Reza. Tulisan tangan itu gemetar tapi tegas. Aku pergi bukan karena aku lemah. Aku pergi karena aku akhirnya tahu, bertahan bukan selalu tanda cinta, dan meninggalkan bukan selalu tanda kalah. Ia tersenyum. Kini, ia tak perlu membaca catatan itu lagi. Ia sudah menjadi makna dari setiap kalimatnya. Banyak orang bertanya padanya, setelah semua luka itu, apa kamu masih percaya cinta? Alia tak menjawab dengan kata-kata. Tapi cara ia menjalani hidupnya, dengan kasih, dengan ketulusan, dengan tidak mengulang kesalahan yang sama, adalah jawabannya. Ia tidak membenci cinta. Ia hanya belajar. Cinta sejati tak datang dengan manipulasi, atau rayuan manis yang penuh janji. Cinta sejati hadir dalam kesederhanaan, dalam kesetiaan, dalam hormat, dalam keberanian untuk tetap tinggal ketika segalanya tak mudah. Dan ia juga belajar satu hal penting, kesetiaan tak bisa dibeli. Sekali diabaikan, cinta tulus akan pergi. Bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa ia layak dicintai dengan benar. Alia adalah bukti bahwa dari reruntuhan bisa tumbuh taman. Bahwa perempuan yang dihancurkan oleh pengkhianatan bisa berdiri kembali, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Dan ketika malam datang dan dunia terlelap, Alia menatap cermin di kamarnya, melihat bayangan dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan tulus. Ini aku, bisiknya, Alia yang baru. Bukan istri siapa-siapa. Tapi seseorang yang akhirnya memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Musim telah berganti. Dulu, Alia berjalan dalam hujan sambil menahan tangis. Tapi kini, ia berjalan di bawah langit cerah dengan langkah ringan. Tidak ada lagi rasa takut akan kehilangan, karena yang ia miliki sekarang bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Waktu tidak menghapus luka. Ia hanya mengajari bagaimana hidup berdampingan dengannya tanpa lagi berdarah. Alia masih mengingat semuanya. Cinta yang dulu dijanjikan, janji yang akhirnya diingkari, kesabaran yang tak dihargai. Tapi kenangan itu tak lagi menyakitkan. Ia hanya bagian dari perjalanan yang membawanya ke titik ini. Ada masa ketika ia merasa kalah, merasa tak layak dicintai. Tapi dari reruntuhan itu, ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia kira ada di dalam dirinya. Ia belajar bahwa tak semua luka harus dibalas, dan tak semua orang layak diberi kesempatan kedua. Kini, ia berdiri sebagai perempuan yang pernah dihancurkan, tapi tidak runtuh. Ia tidak memilih menjadi pahit, melainkan menjadi bijak. Tidak lagi menunggu seseorang untuk datang menyelamatkan, karena ia tahu, dirinya sendiri adalah penyelamat yang paling bisa diandalkan. Dan bila suatu hari nanti cinta datang lagi mengetuk pintu, bukan sebagai pelarian, bukan sebagai permainan, maka Alia akan menyambutnya bukan karena ia kesepian, tapi karena ia sudah penuh. Karena di dunia yang sering menyuruh perempuan untuk mengalah demi cinta, Alia memilih jalan lain, menghargai dirinya terlebih dahulu. Karena perempuan sepertinya tidak diciptakan untuk disia-siakan.